publik kembali dibuat terhenyak. Dugaan kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang tak kunjung mereda kembali memantik perhatian luas setelah mendapat tanggapan mengejutkan dari seorang mantan Panglima. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan lantaran disampaikan secara lugas, terbuka, dan tanpa basa-basi. Dalam pernyataannya, sang mantan Panglima menegaskan satu hal yang menurutnya harus segera diperjelas kepada publik. Ia menyampaikan bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut dan berujung pada kegaduhan berkepanjangan. Menurutnya, jika ijazah tersebut memang asli, maka seharusnya ditunjukkan secara terang, jelas, dan tuntas, tanpa prosedur yang berbelit-belit. Kalau memang asli, katakan asli, tunjukkan secara terbuka, jangan memperkeruh keadaan, tegasnya. Namun di sisi lain, ia juga menyampaikan pernyataan yang tak kalah keras. Bila ternyata ada ketidaksesuaian atau masalah dalam dokumen tersebut, maka menurutnya kejujuran adalah jalan terbaik. Kalau memang ada yang tidak benar, ya mengaku saja, ujarnya dengan nada tegas. Tapi kalau kepastian hukumnya mereka melihat kurang bagus, kemudian unpredictable atau nggak bisa diduga, artinya ya mungkin sak mau-maunya lah pemerintahan ini. Sekarang A, besok posisinya B, wah itu juga sulit. Lebih jauh, mantan Panglima itu mengingatkan agar polemik ini jangan sampai mengorbankan institusi negara. Ia menilai tarik ulur penanganan kasus dan pernyataan yang saling bertolak belakang justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat, lembaga pendidikan, hingga sistem hukum itu sendiri. Menurutnya, negara tidak boleh terlihat ragu dalam menegakkan prinsip transparansi dan kepastian hukum. Kasus ini, kata dia, bukan sekadar soal selembar ijazah, melainkan menyangkut marwah institusi dan kepercayaan rakyat. Oke, tapi memang pengalaman kemarin itu sangat ini ya. Yang pertama sekali kesannya itu memang kita dibuat lelah gitu ya. Kita sudah menunggu lebih dari 10 jam itu. Kita menunggu baru kemudian ijazah itu diperlihatkan. Ya sudah dalam keadaan fatigue gitu ya, physical fatigue gitu ya, memang ya konsentrasi sudah anulah sebagian besar kita ini. Nah, cuman satu hal yang memang juga, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita tuh tidak diberi kesempatan diberi kesempatan yang di momen yang terbaik lah untuk kita bisa kognitif kita tuh lagi bekerja dalam kondisi yang prima gitu. Yang keduanya sangat aneh sekali, kemudian tidak boleh diraba, tidak boleh gitu. Saya pikir tadinya membayangkan saya bakal edarkan gitu loh, dimuter gitu, kemudian masing-masing bisa melihat, bisa gini gitu. Ternyata cuma begitu. Bayangkan begitu ditaruh itu kan tersangkanya aja ada 3 orang. Penasihat hukumnya ada mungkin 4 orang, ada ahli juga 3 orang gitu. Ya penuh lah begini apa. Jadi memang menurut saya ini ada sesuatu yang sangat tidak adil lah gitu ya. Tidak adil. Tidak fair gitu. Udah diberi waktu di 5 menit terakhir sebelum kita berakhir, kita sudah menunggu 10-11 jam, keadaan kondisi fisik yang sangat lelah gitu ya. Kemudian tidak boleh saya membayangkan seperti kita tuh kedudukannya seperti seorang gemologis misalnya. Gemologis itu orang yang expert dalam menilai batu permata gitu ya, batu permata, berlian atau apa gitu. Kemudian cuman boleh dilihat, itu kan kacau itu. Mana ada gemologis mau melakukan pemeriksaan atas itu. Kalau dia seorang profesional betul ya tidak akan ditolak itu pasti. Jadi kita juga sebetulnya kondisinya kemarin seperti itu. Kita melihat seperti itu kok harus cuma dilihat doang dan tidak boleh diraba, tidak boleh dilihat. Nah, padahal seharusnya itu justru yang paling ideal itu seperti yang dianukan oleh
Reza Indragiri di Rakyat Bersuara kemarin tuh, ya Rakyat Bersuara kemarin, bikin badan independen yang tidak bias gitu ya, kemudian ya kelompok independen lah gitu, laboratorium forensiknya kalau bisa juga ada, kemudian ahli-ahlinya dianukan, dan apa yang dilakukan oleh polisi itu juga harus dibuka. Tidak boleh kemudian cuma sekedar tahu hasilnya aja ini identik gitu. Kita tuh sejak SD itu dididik kalau kita mengerjakan pekerjaan itu ya ada anunya, prosesnya kita tuliskan gitu. Itu wajib itu. Kalau kita cuman misalnya ada satu ujian atau ulangan gitu, kita cuman hasilnya aja X gitu. Meskipun itu benar, tapi tanpa proses apa-apa, tanpa proses menunjukkan prosesnya, kan itu pasti ditolak itu oleh gurunya. Jadi bagaimana mungkin kita yang sudah dididik sejak kecil seperti itu, tiba-tiba disampai di kepolisian malah kemudian ini identik. Apa? Yang identiknya apa? Identik dengan apa? Dengan bagaimana prosesnya, bagaimana metodologinya, bagaimana. Jadi memang ini menurut saya ada sesuatu yang sangat krusial yang maka dari itu saya mengusulkan ya, tadi saya kira sangat bagus sekali apa yang disarankan oleh Ustadz Rizal Fadila. Ada lembaga independen, ahli-ahli yang independen, kemudian terus apa yang dilakukan oleh kepolisian itu harus terbuka. Ini juga harus penting sekali. Kita tuntut bahwa kepolisian berikan prosesnya. Kemarin kan lihat fotokopi ijazah, lihat itu ijazah. Iya. Secara orang ahli nih, pandangannya Profes itu kecenderungannya. Ya begini, ya dalam kondisi yang seperti itu saya juga terus terang saya juga malas gitu loh. Kalau bagaimana mungkin orang kita bisa melihat sesuatu bisa objektif melihat cuman gitu. Tapi yang jelas sangat jelas itu betul kalau foto itu kok tampak baru. Itu terus memang tidak ada lipatan itu. Cuman memang kalau tidak ada lipatan itu kan bisa jadi bahwa itu di fotokopinya sudah dilipat kemudian di scan lagi kan gitu ya. Jadi itu Tapi yang jelas itu fotonya itu sangat baru. Dan tolong saya juga Pak Roy Suryo barangkali ya. Ada. Udah izin ya. Seingat saya ukuran ijazah saya UGM itu tidak mungkin masuk ke ke map itu. Itu kok bisa masuk seperti itu? Ukurannya besar kok punya saya. Tidak mungkin bisa masuk ke map yang seperti itu. Kecuali kalau itu dibikin khusus gitu ya. Tapi masa mau bikin khusus? Saya coba di cross check lagi dengan apa yang dianukan oleh Pak Roy Suryo. Tapi memang saya adalah generasi tua ya. Saya lulus tahun 79. Jadi memang apakah mungkin sudah ada perubahan ukurannya? Jadi itu juga harus kita cross check lagi apa anunya. Tapi yang jelas adalah saya kira itu polisi harus membeberkan hasilnya, prosesnya untuk jangan cuma hasilnya. Kemudian bentuk lembaga independen atau komisi yang independen yang tidak bias gitu, tidak berpihak. Kemudian yang paling penting juga tidak kalah pentingnya juga semua ijazah baik punya Jokowi dan punya 13 yang lain yang dianukan itu di-scan dengan resolusi tinggi. Scan dengan resolusi tinggi itu kemudian kita uji, kita lakukan pengukuran lah gitu ya dengan akurat gitu. Saya kira itu harus dilakukan itu. Karena ada uji forensik yang lainnya juga misalnya untuk secara kimiawi misalnya carbon datingnya gitu ya. Kemudian tintanya, umur tintanya itu juga. Tapi itu polisi harus betul-betul transparan, jangan cuma dicari hasil diberikan hasilnya aja bahwa ini sudah identik. Itu menurut saya enggak ini. Jadi yang berwenang itu memang sekarang berdasarkan undang-undang adalah polisi. Tapi ya jangan sewenang-wenang gitu ya kan. Berwenang itu bukan berarti harus bisa sewenang-wenang karena
Kalau seperti itu artinya kemudian memperlakukan kita ini semua ya sudah, lu percaya aja dah sama gua kan gitu. Kan nggak bisa dong seperti itu. Jadi ini yang menurut saya scan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita lakukan pengukuran yang detail antara huruf, antara foto, bagaimana detailnya, apa tuh tadi soal bibir, lebar bibir, ketebalan telinga, jaraknya berapa, dengan foto-foto Pak Jokowi yang sekarang. Ya, itu harus kita lakukan. Polisi juga silahkan melakukan, tapi dengan yang transparan. Kita juga melakukannya dengan transparan. Gitu. Oleh karena itu, ia mendesak agar persoalan ini diselesaikan secara jujur, terbuka, dan profesional, tanpa tekanan, tanpa intervensi, dan tanpa sandiwara. Pernyataan tersebut pun langsung menuai beragam reaksi. Sebagian publik menilai sikap sang mantan Panglima sebagai bentuk keberanian moral, sementara yang lain melihatnya sebagai peringatan keras agar polemik ini tidak terus dibiarkan menggantung. Satu hal yang jelas, tanggapan ini kembali menghidupkan bara perdebatan. Dugaan kasus ijazah palsu Jokowi belum sepenuhnya padam, dan pernyataan dari tokoh besar seperti mantan Panglima justru semakin menegaskan satu tuntutan utama dari publik: kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum.